Misalnya kon ditakoni bojomu, kon tak kon rabi oleh 3 tahun bojomu, kon dia aku kopi dia esuk-esuk, ganti tangan dhewe tak gak iso godhog banyu ta. Ngono ku ya apa kekerasan tertutup. Nek ana bojo njawab kaya ngono iku. Kekerasan apa tidak? Kekejaman atau bukan? Gak iso godhog banyu dhewe ta. Jadi tolong dibenahi dan jangan subjektif terus. Jangan subjektif terus karena hidup itu luas, kita bersama-sama. Nek kon menggunakan iku terus gak payu sesuai kon. Kalau sponsor kon sesuai. Karena saya akan melawan yang seperti itu, akan melawan terus-menerus. Tidak hanya soal kekerasan dan menjauhkan wanita, semua saya mbuh aku tandang tagatnya, pokoknya aku begitu-begitu saya melawan terus-menerus. Jadi Jit, sekarang kita kembali kepada Pak. Bidang apa, urusan apa yang kamu ittiba Rasul? Saya kembalikan. Terima kasih Mbak. Ini kita belajar bareng juga. Ya, Jadi mungkin juga Mbaknya punya wawasan yang baru juga. Siapa ngerti? Iki so diusulke nang Kongres Nasional bahkan internasional. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, berdasarkan ono masalah kaya satu kasus studi kasus seperti kaya ngene iki mau. Terus caramu meneladani Rasulullah dari apa yang terjadi kaya ngene iki sing bagian nggon ndi? Meneladani Rasulullah dari yang seperti apa? Jane gampang lho rek mikir iku rek. Di bidang apa atau dalam bidang menjadi pemimpin, hendaknya kita kepada masyarakat itu Raufur Rahim tadi, berlemah lembut dan kasih sayang kepada manusia. Contohnya ketika itu Rasulullah ada seorang Badui datang ke masjidnya Rasulullah, kemudian kemudian kan kencing, kemudian oleh sahabat Nabi mau dimarahi, mau dibunuh. Kemudian Rasulullah melarang, jangan, karena itu orang Badui adalah orang yang dalam artian masih kurang pengetahuannya. Jadi Rasulullah itu tidak memandang entah itu Islam atau tidak, semua dipandang sama. Oke, itu termasuk juga. Cuma saya kira aku kepingin awakmu ndelok gambar besarnya. Misalnya awakmu sholat agak? Sholat itu apa? Ibadah toh? Iya. Jadi kita itu pada sesuatu di bidang ibadah mahdhah misalnya. Iya. Contoh itu yang bidang apa? Ibadah mahdhah, pokoknya sembahyang melok Kanjeng Nabi, poso melok Kanjeng Nabi gitu loh. Bergaul dengan Allah melok Kanjeng Nabi, itu kan jelas bidangnya adalah ibadah mahdhah gitu. Iya. Nah ibadah muamalah kok sih? Ibadah muamalah. Rasulullah biyen carane nimba ya apa gak tau nimba kan sumur. Umbah-umbah ya apa? Carane kan Rasulullah tidak melakukan apapun, banyak sekali yang Rasul tidak pernah melakukan yang kita lakukan sekarang. Contohnya apa mau? Mancing, numpak angkot, sepedaan. Jadi di bidang budaya kita hampir tidak bisa niru Rasulullah. Rasulullah pernah pakai sendok? Tidak. Lah ya, kamu niru Rasulullah enggak? Tidak. Lah ya kan, kamu tidak ittiba Rasul soal sendok toh? Iya. Itu maksud yang saya maksud. Bidang apa yang kamu ittiba? Nanti ada pertanyaan berikutnya, bidang apa yang kamu tidak ittiba? Iya. Gitu loh. Iya. Jadi awakmu ndelok gambar iki bidang iki loh. Kamu tadi langsung masuk ke salah satu soal di salah satu bidang gitu. Sing tak kamu bikin pemetaan di dalam otakmu itu ada pemetaan, iki wilayah iki. Nek wilayah ibadah muamalah gak iso niru Kanjeng Nabi, gak iso. Karena kita ndak punya contohnya. Rasulullah itu biyen kecuali ada hadisnya, ada sunnahnya, ada sirahnya gitu ya. Nah, kalau bidang ibadah mah wajib kita ngikuti Rasulullah. Tapi kalau muamalah budayanya berbeda, abad 7 sama dengan sekarang beda gitu ya. Itu ada itu tergantung. Yang penting kita tidak melanggar prinsipnya, tidak melanggar prinsip akhlakiyahnya dan akidahnya gitu. Nanti ya. Jadi itu pertanyaan mengenai pemetaan di pikiranmu. Bidang apa yang kamu taat, bidang apa yang kamu tidak perlu taat itu. Benar ya? Jelas ya. Iya. Jadi kudune luwih gampang to Mas. Sebetulnya hanya ditanyakan tentang bidang apa yang Anda meneladani Rasulullah. Wes. Ngene lho, masuk kon gak eling. Rasulullah sekolah agak? Boten. Kon sekolah? Sekolah. Berarti kon nglanggar Rasulullah agak?
Boten. Iya, ngono lho maksudku. Jadi kita sekolah itu tidak berarti kita tidak ittiba Rasul. Karena urusannya bukan soal sekolah formal, urusannya adalah mencari ilmu. Mencari ilmunya, Mencari ilmunya, kuncinya itu apa? Esensinya, bukan terdaftar sebagai pelajar atau mahasiswa. Rasulullah kan nggak tahu sekolah, gitu kan? Kalau kita sekolah, tidak berarti kita melanggar Rasulullah, tidak berarti tidak ittiba Rasul gitu loh. Iya, Dek, maksudku, Dek. Nah itu kamu petakan, opo ae sing ngene oleh ngene gak oleh, sing ditiru dari Kanjeng Nabi itu akidahnya pasti, akhlaknya pasti, tapi aplikasi akhlak yang bagaimana itu tergantung budayanya toh. Kayak ngambung tangan loh. Rasulullah tidak pernah kita jumpai ada informasi mengenai mencium tangan. Siti Aisyah tidak ada berita bahwa Siti Aisyah mencium tangan Rasulullah toh, gitu. Ali juga, Fatimah juga tidak ada informasi, tidak berarti tidak mencium. Kita tidak punya bahan untuk mengetahui datanya Rasulullah dulu dicium tangannya apa tidak. Tapi sekarang kita semua cium tangan orang tua, kan gitu. Cium tangan kiai dan seterusnya, gitu ya. Itu melanggar Rasulullah apa tidak? Tidak. Karena yang kita lihat bukan soal ngambung tangan, ini kita ada takzimnya, betul enggak? Gitu. Menghormati yang lebih tua dan seterusnya itu. Jadi itu termasuk birrul walidain. Birrul walidain itu di Arab beda kan di Jawa. Meskipun sama-sama birrul walidain, yang kita teladan Rasulullah adalah birrul walidainnya, bukan bentuknya. Nek bentuknya beda. Bener ya. Yang saiki Rasulullah tahu salaman Covid ini, gak tahu. Tapi bukan bentuknya, yang penting kita tetap menghormati birrul walidain. Ya, yang penting kita tetap apa? Akhlakul karimah gitu. Yang kita ambil itu akhlakul karimahnya, birrul walidainnya gitu ya. Cinta kepada orang lainnya, bukan bentuknya bisa beda-beda, setiap budaya beda-beda gitu ya, ngerti ya? Jadi saya mohon nanti Anda jawab lagi di rumah, dipetakan sehingga dimelok Rasulullah sing di misalnya apa sebabnya Rasulullah oleh Rabi Songo awakmu gak oleh? Itu sifat khusus pada Rasulullah. Iya, jadi kita boleh tidak meniru itu? Boleh tidak kira-kira? Itu kan khusus. Ya, jadi kan itu ada bidang di mana kita ittiba, ada bidang yang kita bukan tidak boleh, haram untuk meniru Rasulullah itu enggak. Kan duduk Nabi kok, kan duduk kasih Allah kok, gitu. Bahkan Pak Apat harus diuring-uring karo aktivis perempuan, dianggap kekerasan kok. Gitu. Kalau wong wedok kabeh seneng sing keras, gitu. Gitu ya. Ngono Dek ya, oke. Ya. Nanti dipetakan lagi di rumah ya. Ya. Pertanyaan tadi dijawab lagi di gambar dewi di omahmu. Itu di bahan ceramahmu menen-menen dinding. Supaya jadi kita tuh kudu gambar rek, kudu gambare. Nek kon eling menungso kan kudu rambute, ndase, bathuke, irunge sampai sikile lak ngono. Melihat buah itu jangan lihat buah, melihat rantingnya, daunnya, bunganya sampai batangnya dan akarnya lak ngono ndelok urip iku rek. Nah di maknya itu kita membiasakan diri untuk melihat secara keseluruhan, bahkan melihat kalau masa kini harus Anda lihat masa silamnya supaya Anda bisa lihat masa depannya kan gitu. Itulah, Dek. Oke. Pertanyaan kedua. Mas, matur nuwun. Gus, pertanyaan kedua, Gus. Oke. Pertanyaan kedua. Dalam hal atau bidang atau urusan apa saja yang kita tidak boleh atau tidak bisa, bahkan tidak mungkin, bahkan lagi haram meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikannya yang tadi ya berarti. Kalau tadi bidang apa saja yang kita harus bisa meneladani Rasulullah, kalau yang sekarang opo sing ora itu bidang opo. Tadi Mbah Nun sudah satu. Ya, mungkin ada yang sudah saya contohkan juga. Ya, misalnya sak pinter-pinterku pamane aku pinter ya, sak api-apiku pamane aku apik. Aku gak oleh ngaku nabi. Haram. Ya. Ya. Saya ndak boleh ngaku nabi. Ya. Ngaku kiai gak wani cuma kok nabi kan. Jadi apa sebenarnya karena nabi itu adalah otoritas Allah untuk menentukan siapa. Bukan urusan manusia kan gitu kan. Jadi yang kedua cukup ya, Cid ya. Saya pikir cukup. Itu mungkin karena juga tidak banyak juga yang Oke, lanjut. Yang ketiga ya, pertanyaan ketiga ya, disambung keempat tadi. Kalau menggunakan cara berpikir dan terminologi zaman modern,
Coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh karir di bidang apa? Karir Rasulullah itu apa ya? Oh mas, oh, oke. Ada dua ya. Ada dua, enggak apa-apa. Iki ngerti karir Kanjeng Nabi tenan apa weruh ana gambar biru-biru iki Jajal. Itu mas. Ya, Satu, monggo, mas. Ya, monggo Rumin. Ya. Perkenalkan diri dulu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Yuda dari Candi Negoro. Karir Rasulullah itu dalam hal berdagang. Terus akhirnya jadi konglomerat. Itu karir itu apa tuh? Karir itu sesuatu yang membawa kendaraan, artinya kendaraan. Nah Rasulullah kemudian mengembangkan bidang dagangnya sampai ke puncak apa tidak? Nek karir kan sampai ke puncak gitu. Nah Rasulullah akhirnya menjadi pedagang ulung apa enggak? Iya tak gak? Pak Yai, apa Rasulullah menjadi pedagang ulung? Artinya marinu leren, umur 40 tahun sudah dagang meneh ngono. Itu bukan karier, namanya nek karier terus sampai puncak. Itu bukan, jadi awakmu gak ngerti karier. Karier itu kan suatu bidang yang membawamu sebagai kendaraan ke masa depan. Itu namanya karier. Carrying itu membawa, memuat. Ya. Selalu Jadi- dikembangkan sampai Dikembangkan sampai ujung, sampai akhir. Makanya dikejar biasanya. Iya. Ya mas. Jadi Rasulullah tidak punya karier itu jawabannya Pak Jani ya. Janjannya ya. Tidak menempuh karier apapun. Mulane aku niru Rasulullah, aku gak menempuh karier apa-apa. Aku ini gak jelas. Gitu. Ilmuwan duduk, kiai duduk, ustadz duduk. Apa duduk aku ini, pejabat duduk. Jadi aku ini tiba Rasul. Aku gak ndolek dunya. Aku polisi duduk, tentara duduk, jenderal duduk, profesor duduk, karena aku tidak semuanya. Karena apa? Karena saya itu tidak berani berkarier. Wedi aku Kanjeng Nabi gak duwe karier, mosok aku karier barang. Wis sak karepe Gusti Allah aku dikon apa dibuat ndek ndi aku gelem. Gitu loh. Itu namanya karier, Dik. Ngono ya. Karier. Dan sebetulnya Mbah, kalau menurut ngendikannya Mbah Nun juga dulu-dulu kalau jenengan sering ikut, kalau yang namanya karier itu kan satu hal yang jadi kendaraan untuk ke depan, kemudian dioyak biasanya mengejar karier. Lah padahal Kanjeng Nabi ki yo pedagang, yo nek pas perang dadi panglima, yo dadi bapak karena punya anak dan punya istri, jadi suami, kepala keluarga. Terus sing dadi karier ki sing endi? Kan dadi raja toh. Makanya apa karier Kanjeng Nabi? Ternyata Dokter juga ya. dokter juga nggih, dokter juga. Tapi sebagaimana mesin tadi loh. Mesin abad 7 tidak bisa dideleh di sasis atau badan kendaraan abad yang sekarang. Jadi karier kalau saya Kanjeng Nabi tidak menempuh karier. Tidak menempuh karier. Dia ikut Allah saja. Allah ngongkon apa dilakoni ning ngono tok. Dan saya elek-elek yang ngono rek. Aku gak duwe karier apa-apa. Aku pengen fakultas ekonomi, tapi gak dadi ekonom, gak dadi pedagang, gak dadi apa-apa. Tuh, aku metu ke fakultas ekonomi karena saya tidak punya karier. Sastrawan yoga, kebetulan aku dikai Gusti Allah fadilah didik untuk menulis sastra. Aku nulis tapi gak niat karier, gak niat cek dadi sastrawan gede yoga. Nek karier kan dikembangkan sampai puncak. Aku gak dadi apa-apa di Indonesia. Aku duduk sopo-sopo di Indonesia. Gitu loh. Mulanya aku seneng. Bayangin nek aku presiden repote kan gitu. Aku bendino aku nek tangi turu aku matur nuwun banget. Aku gak dadi apa-apa iki. Matur nuwun bersyukur aku. Bayangin nek aku dadi gubernur, dadi kapolsek sing nglundasku Pak. Engko ana ndek pasar apa aku wis bingung aku. Pokoke dadi presiden. IKN gurung karuan dadi, utang saene kae, bensin kudu mundak, gak gelem kudu mundak gitu. Ono sambu pisan. Wis aku alhamdulillah dadi sapa-sapa kaya ngene iki aku wis. Aku dadi mbane arek-arek ngetok wis cukup. Gitu ya, gitu ya. Jadi ngerti karier ya. Rasulullah tidak berkarier kalau Tidak berkarier. Artinya mungkin saka awal mau jenengan ngrungokke kadang-kadang pertanyaan itu ono sing jenenge pertanyaan jebakan.
Ya lah. Tidak semua itu harus dijawab dengan apa yang Anda, tapi mesti kadang-kadang iki mesti ora iki. Ojo nganut pertanyaan ini. Ojo nganut pertanyaan gitu. Saya pernah nyuwun sewu saya ngandani Gus Dur soal itu. Gus sampean karo wartawan ojo gelem nganut. Wartawan takon apa sampean ojo jawab berdasarkan pertanyaannya, sampean kudu gawe dhewe. Kudu kok tablek sampean tablek dhewe ngono zaman dadi presiden biyen. Saya juga gitu, saya nggak mau ikut karena pertanyaan itu lahir dari cara berpikir yang bertanya, lahir dari terminologi yang dia kenal kan gitu kan. Nah saya terminologi lain misalnya apa sebabnya aku iso waras tahun 2003 dalam keadaannya saya sudah diklaim akan mati 3,5 bulan di rumah sakit Sarjito UGM Jogja. Saya ditanya sama para dokter di Fakultas Kedokteran, gimana caranya kok bisa sembuh? Saya bilang saya tidak bisa menjawab karena cara berpikir Anda beda sama saya. Lingkungan hidup Anda beda sama saya. Saya ada Allah, ada malaikat, ada Kanjeng Nabi, ada macam-macam yang Anda tidak ada. Jadi saya tidak bisa jawab karena setiap jawaban saya tidak akan bisa masuk ke dalam frame berpikir Anda. Oke, benar ya. Jadi Kanjeng Nabi nggak punya karier. Masa ono karier jadi Nabi? Gak ono. Ya.